Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Liana Tinatul Solehah dari SMA Negeri 2 Ngawi, Om Taruna, Swastiastu, Namo Indonesia. Buddhaya, salam Saya kebajikan dan berasal salam dari sejahtera kelas bagi kita 10.5, semua. bernomor absen Perkenalkan, 19. nama saya Liana Tinatul Solehah. Pada kesempatan kali ini, Kelas saya akan mempresentasikan bernomor mengenai absen materi 19 tentang dari sistem SMA komputer, Negeri 2 Ngawi, yaitu dasar penting Taruna, dalam dunia Indonesia. informatika yang menjadi Pada dasar kesempatan otak kali ini, dari segala saya akan aktivitas mempresentasikan digital materi kita. tentang sistem komputer. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Tujuan utama dari komputer adalah mempermudah pekerjaan manusia serta meningkatkan efisiensi aktivitas. Selanjutnya ada komponen esensial sistem komputer. Sistem komputer terbentuk dari 3 bagian utama. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Komponen fisik seperti CPU, RAM, dan motherboard. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Instruksi program yang mengendalikan operasi sistem. Yang ketiga, ada pengguna atau brainware. Individu yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem seperti operator, programmer, dan analisis sistem. Ketiga komponen ini harus bekerja secara sinergis agar komputer berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh langsung. Contohnya seperti monitor, keyboard, CPU, printer, dan mouse. Fungsinya yaitu melaksanakan perintah yang diberikan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak atau biasa disebut software. Software adalah kumpulan program yang mengatur seluruh mekanisme kerja komputer. Terdiri dari 3 jenis bagian utama, seperti sistem operasi seperti Windows, macOS, Android, dan iOS, yang mengelola fungsi dasar komputer. Yang kedua, ada aplikasi untuk membantu tugas-tugas penggunaan seperti Word atau Excel. Selanjutnya, ada utilitas, yaitu alat bantu untuk perawatan dan optimal sistem. Lalu ada brainware, penggunaan dan pengendali. Brainware adalah individu yang bertanggung jawab mengoperasikan komputer, terdiri dari 1. Programmer yang membuat kode program. 2. Operator yang menjalankan perintah sistem. 3. Teknisi yang memperbaiki dan memelihara perangkat. 4. Pengguna umum yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kita sehari-hari. Tanpa brainware, komputer tidak akan berfungsi. Lalu ada brainware, penggunaan dan pengendali. Brainware adalah individu yang bertanggung jawab mengoperasikan komputer, terdiri dari 1. Programmer yang membuat kode program. 2. Operator yang menjalankan perintah sistem. 3. Teknisi yang memperbaiki dan memelihara perangkat. 4. Pengguna umum yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kita sehari-hari. Tanpa brainware, komputer tidak akan berfungsi. Lalu ada brainware, penggunaan dan pengendali. Brainware adalah individu yang bertanggung jawab mengoperasikan komputer, terdiri dari 1. Programmer yang membuat kode program. 2. Operator yang menjalankan perintah sistem. 3. Teknisi yang memperbaiki dan memelihara perangkat. 4. Pengguna umum yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kita sehari-hari. Tanpa brainware, komputer tidak akan berfungsi. Lalu ada brainware, penggunaan dan pengendali. Brainware adalah individu yang bertanggung jawab mengoperasikan komputer, terdiri dari 1. Programmer yang membuat kode program. 2. Operator yang menjalankan perintah sistem. 3. Teknisi yang memperbaiki dan memelihara perangkat. Lalu ada jenis-jenis komputer. Komputer memiliki beberapa jenis, di antaranya komputer personal atau PC untuk penggunaan individu. Lalu mini PC berukuran kecil, tapi tetap efisien. Yang ketiga ada server berfungsi sebagai pengelola data dan jaringan. Yang keempat ada superkomputer digunakan untuk riset ilmiah berskala besar. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi antara manusia dan komputer terjadi melalui antarmuka atau interface.
Ada dua jenis utama. Yang pertama ada Command Line Interface atau CLI berbasis teks dan perintah. Yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI berbasis grafis dan ikon, sehingga lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi komputer artinya keterhubungan antar kelompok untuk berbagi sumber daya dan informasi. Implementasinya bisa melalui jaringan lokal atau LAN hingga internet. Manfaatnya yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dan pertukaran data yang tepat, yang menjadi pilar inovasi digital masa kini. Sistem operasi atau operation system. Sistem operasi adalah landasan digital yang mengolah seluruh perangkat keras dan lunak. Perannya meliputi manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, dan eksekusi program. Contoh US populer di desktop yaitu Windows, macOS, dan Linux. Sedangkan di perangkat mobile ada Android dan iOS. Fungsi fundamental sistem operasi. Beberapa fungsi penting US antara lain: 1. Manajemen perangkat keras seperti CPU dan memori. 2. Pengelolaan data dan memori untuk efisiensi RAM. 3. Antarmuka pengguna atau UI yang memudahkan interaksi. 4. Orkestrasi program yaitu mengatur jalannya proses agar multitasking berjalan lancar. Unit Pemrosesan Sentral atau CPU. CPU adalah Central Processing Unit, adalah otak komputer. Fungsinya untuk mengolah perintah dan data, serta mengkoordinasikan seluruh komponen komputer agar bekerja secara sinkron. Mekanisme operasi CPU. Proses kerja CPU berlangsung secara berulang, siklis, dan memiliki 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu input data. CPU menerima data melalui perangkat masukan seperti keyboard dan mouse. Lalu, tahap kedua yaitu pemrosesan. Data yang diterima diproses sesuai instruksi program yang melibatkan logika dan kalkulasi dilakukan oleh ALU. Tahap ketiga yaitu output atau hasil. Hasil pemrosesan dikirim ke unit output seperti layar, pencetak, atau printer. Karakteristik proses, kecepatan tinggi, berulang siklis. Proses ini terjadi terus-menerus selama komputer beroperasi. Kesimpulan, prospek teknologi komputer. Masa depan komputasi didorong oleh dua hal. Yang pertama ada inovasi teknologi berkelanjutan, terus mendorong batasan komputasi sebagai pendorong kemajuan global. Yang kedua ada eksplorasi dan kreasi tanpa henti, membuka potensi komputasi baru untuk solusi masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Liana Tinatus Solehah, izin undur diri.